Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Bintana Kuratayun dengan NIM 23010300022, nomor urut 20, Prodi PPKN semester 5. Di sini saya akan memenuhi tugas mata kuliah Pendidikan Politik, yaitu mempresentasikan hasil tugas saya terkait pendidikan politik jalur keluarga. Yang pertama, pelaksanaan pendidikan politik dalam keluarga. Pelaksanaan pendidikan politik dalam keluarga dilakukan melalui teladan dan kebiasaan sehari-hari. Orang tua mengajarkan nilai demokrasi dengan memberi ruang berdiskusi, menghargai pendapat anak, dan melibatkan mereka dalam keputusan keluarga. Sikap peduli terhadap isu sosial, pentingnya hak dan kewajiban warga negara, serta kebiasaan bersikap kritis juga dikenalkan sejak dini kepada anak. Dengan cara sederhana ini, keluarga menjadi dasar pembentukan warga negara yang sadar, peduli, dan bertanggung jawab. Lalu, selanjutnya, efektif tidaknya pendidikan politik jalur keluarga. Pendidikan politik melalui jalur keluarga dapat efektif karena keluarga adalah tempat pertama anak belajar tentang nilai demokrasi, musyawarah, tanggung jawab, dan menghargai perbedaan. Namun, efektivitasnya sangat bergantung pada pengetahuan, sikap, dan keteladanan orang tua. Jika orang tua aktif berdiskusi, terbuka terhadap pendapat anak, dan memberi contoh perilaku yang baik, pendidikan politik akan berjalan positif. Namun sebaliknya, jika keluarga bersikap apatis, otoriter, atau memandang politik secara negatif, pendidikan politik justru akan menjadi tidak efektif dan dapat membentuk generasi yang tidak peduli terhadap urusan publik. Lalu, ada permasalahan yang dialami dalam penerapan pendidikan politik jalur keluarga. 3 diantaranya yaitu yang pertama, kurangnya pengetahuan dan literasi politik orang tua. Banyak orang tua belum memahami politik secara mendalam, sehingga mereka merasa ragu atau takut salah dalam menyampaikan informasi kepada anak. Kondisi ini membuat pendidikan politik di rumah terhambat karena nilai-nilai demokrasi, hak dan kewajiban warga negara, atau isu sosial ini tidak disampaikan dengan tepat. Selanjutnya yang kedua itu budaya otoriter dalam keluarga. Di sebagian keluarga, anak tidak diberi ruang untuk berpendapat atau ikut mengambil keputusan. Pola asuh seperti ini membuat anak terbiasa pasif, tidak kritis, dan sulit belajar nilai demokrasi atau dialog yang menjadi bagian penting dari pendidikan politik. Selanjutnya yang ketiga yaitu ada anggapan bahwa politik adalah topik tabu atau berbahaya. Banyak orang tua menghindari pembicaraan tentang politik karena dianggap memicu konflik atau terlalu sensitif. Akibatnya, anak terbiasa memahami dunia politik secara sehat, bahkan bisa tumbuh apatis dan tidak peduli terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara. Nah, selain ada permasalahan, tentu saja ada solusi. Selanjutnya yaitu solusi permasalahan pendidikan politik di keluarga. Keluarga dapat memperbaiki penerapan pendidikan politik dengan meningkatkan literasi politik melalui diskusi ringan dan sumber informasi yang terpercaya. Kemudian mengubah pola asuh, perlu diarahkan lebih demokratis dengan memberi anak kesempatan berpendapat dan berpikir kritis. Selain itu, orang tua sebaiknya tidak lagi menganggap politik sebagai hal tabu, tetapi menjadikannya sarana mengenalkan nilai tanggung jawab, moral, dan cinta tanah air kepada anak sejak dini. Mungkin itu saja yang bisa dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan dalam saya menyampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.